Oke, jadi di praktikum ini kalau kalian sudah lupa gitu, nanti di sini akan ada beberapa tools yang digunakan. Yang pertama itu Burp Suite Proxy atau softwarenya Burp Suite Community Edition, nanti menggunakan fitur yang proxy. Kemudian ada SQL Map. Kemudian ada Hydra. Ada 3 tools tambahan yang dimasukkan ke dalam dokumen project ini. Tapi tools yang sebelumnya seperti Nmap, Wireshark, kemudian DIRSearch nanti masih bisa dipakai juga. Oke, untuk cara-cara penggunaan nggak usah saya bahas karena nanti sekalian saja langsung pada waktu demonstrasi. Oke, untuk praktikum ini goals-nya itu adalah masuk ke dalam sebuah server. Jadi ending dari praktikumnya masuk ke dalam sebuah server. Nah, cara masuknya itu nanti akan ada beberapa tahap. Yang pertama nanti menggunakan Wireshark, kemudian setelah pakai Wireshark nanti menggunakan Burp Suite. Setelah menggunakan Burp Suite nanti menggunakan SQL Map mungkin, terus habis gitu ada Hydra, terus ada kriptografi yang ditulis dengan bahasa Python, dan terakhir baru bisa masuk ke server. Nah, di dalam server nanti akan ada teka-teki gitu. Teka-tekinya nanti akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, pertama ini nggak usah saya bacakan sesuai dengan langkah-langkah praktikum, langsung saya tunjukkan saja bagaimana cara dia bekerja. Oke, yang pertama ini pakai file pcap-nya yang 11.tkc4 untuk kelas ini. Kalau yang 11.tkc5 memang disiapkan untuk kelas 11.tkc5. Nah, berhubung saya sudah menyelesaikan yang 11.tkc4, jadi saya ngebuka yang 11.tkc5 aja. Kurang lebih langkah-langkahnya sama. Oke, ini filenya sudah saya download. Dan ini filenya. Filenya sudah saya download, tinggal saya buka aja. Terus apa yang perlu dicari kurang lebih sama. Di sini diminta untuk mencari proses komunikasi yang mengandung kalimat SMK Telkom Cybersecurity. Dari situ kita bisa ke Wireshark, kemudian kita bisa mencari. Di sini saya cari menggunakan string. Stringnya itu adalah SMK. Stringnya SMK. Kemudian di sini saya pakai filter HTTP. Karena proses yang dilakukan di sini berkaitan dengan website sebenarnya. Ini ada ada kalimat yang menyatakan bahwa proses komunikasi itu di website. Nah, kalau di website pasti kaitannya dengan web server, dan juga kalau web server itu hubungannya dengan HTTP atau HTTPS. Oke, filternya HTTP, terus mencari string SMK, dan hasil pencariannya seperti ini. Terdapat sebuah baris di mana ada sebuah destination IP 10.132.2872. Ini yang menjadi target komunikasinya. Nah, dari situ kita bisa melakukan Nmap untuk mencari port yang digunakan. Kan kita diminta untuk mencari website. Nah, misal kita buka nih websitenya. Websitenya coba saya buka. Ternyata nggak bisa nih. Nah, bisa jadi port websitenya disembunyikan atau tidak menggunakan port yang default. Nah, untuk mencari port bisa menggunakan Nmap. Saya di sini aja. Iya, silakan.
Ini yang saya lakukan ke PCAP 11 TKJ5. Kalau kalian nanti silahkan kalian coba ke PCAP yang 11 TKJ4. Saya hanya menunjukkan caranya karena cara ini kurang lebih sama. Paling bawah di mana? Oke, ya. Ada satu cara lagi, ini ditunjukin sama Ganendra. Bisa kalian buka ke bagian Hypertext Transfer Protocol. Ini juga sudah ada untuk link directnya. Jadi bisa di copy aja value-nya, terus dimasukin ke sini. Oke. Sudah ketemu berarti. Jadi tanpa harus melalui Nmap, tanpa harus melalui proses Nmap yang lama, bisa langsung direct ke link yang tersedia di Hypertext Transfer Protocol. Oke, terima kasih Ganendra. Ini di bagian sini sudah disediakan full request URI-nya. Bisa dibuka, dan kalau dibuka seperti ini hasilnya. Wes, dari sini berarti kita bisa langsung melakukan SQL map untuk mencari celah di mana kita bisa mulai masuk nanti ke servernya. Oke, kalau gitu saya ke SQL map sekarang. Karena saya pakai download sendiri SQL map-nya, jadi saya perlu menambahkan Python 3 terus SQL map.py. Kalau kalian nggak perlu kayak gini, udah bisa langsung SQL map terus spasi -u gitu. Iya, karena saya pakai Python, jadi saya harus menambahkan Python 3 terus SQL map.py. Wes, kita coba di sini. Kenapa kok saya langsung SQL map aja? Karena udah kelihatan dari sini ini udah ada parameternya. Nah, kalau udah kelihatan parameternya, bisa jadi dia vulnerable, makanya langsung di SQL map kayak gini. Oke, sepertinya injectable. Jadi saya coba lihat database-nya. Oke, sudah ketemu database-nya. Ada 2, cyber sama information schema. Di sini langsung aja pakai yang cyber. Karena kalau yang information schema itu nggak kepake, ya. Terus di sini saya mau lihat tabel-tabelnya. Oke, ada 3 tabel, comment, user, dan news. Ini bisa kita buka satu-satu dengan cara seperti ini. Karena tadi udah min D untuk database, kemudian ada min T untuk nama tabelnya. Saya mulai dari comment dulu. Terus ngelihat isi tabelnya menggunakan dump. Kenapa? Kalau nggak pakai dump bisa ngelihat isi tabelnya nggak? Bisa. Coba ya.
Coba kalau minte user gini aja. Oke, nggak ada. Berarti dia harus ada DAM-nya untuk melihat isi tabel user. Oke, seperti ini tabel user, ada beberapa username dan password. Terus ada satu tabel lagi isinya news tadi. Oke, seperti itu. Nah, dari 3 tabel ini, tabel user, tabel news, dan juga tabel komen, yang bisa kita manfaatkan itu yang user. Karena dia lumayan kredensial, jadi harusnya dia terlindungi, tapi ternyata tidak. Dan ini bisa kita gunakan untuk login ke dalam server. Ke dalam website maksud saya. Coba menggunakan username yang pertama saja. Johnny3, username-nya Johnny3, password-nya Johnny3. Oke. Di sini di website ini ada menu login. Coba kita login lewat sini. Oke, seperti ini saja ternyata. Nggak ada apa-apanya lagi. Coba ke mana tadi? Sudah. Oke. Karena tadi pada saat melakukan login itu hanya tersedia seperti ini. Hanya login terus ya udah, nggak ada apa-apanya lagi. Ada satu value yang perlu kita ubah. Yaitu adalah mengubah isi ketika kita login. Mengubah value pada saat kita login. Untuk mengubahnya kita nggak bisa kalau pakai browser biasa. Kita harus memanfaatkan browser dari Burp Suite. Oke. Dan di sini kita akan memanfaatkan fitur interception untuk membatasi traffic sehingga nanti bisa kita ubah dulu value-nya. Oke. Ini saya buka baru aja. Terus websitenya tadi adalah ini. Oke, interceptionnya. Saya offin dulu deh. Karena sudah ini, baru saya masukin username dan password yang Johnny 3. Sebelum login di sini saya intercept dulu. Oke, baru login. Nah, ketika proses intercept nyala, disinilah kita mengubah value dari role. Kalau sebelumnya role itu adalah user, nah berdasarkan soal kita perlu mengubah dari role user menjadi role admin. Role-nya diubah menjadi admin. Seperti ini, tinggal dihapus dan diganti saja. Kemudian bisa di forward. Saya pakai forward all aja langsung. Forward all, oke, forward all lagi. Apakah sudah login? Perlu satu kali forward all lagi. Oke. Nah, sudah masuk dan sekarang ada satu menu lagi yaitu adalah daftar user. Kalau tadi cuma dashboard sama logout saja, sekarang ada daftar user. Nah, ini saya matikan lagi intercept-nya. Oke, sudah ada daftar user, ada beberapa daftar di sini. Ada 10 kombinasi username dan password. Dan setelah ini kita akan memanfaatkan Hydra untuk melakukan proses login ke dalam server website ini.
Nah, untuk melakukan proses dengan Hydra, kita perlu menciptakan sebuah word list. Word list ini digunakan oleh Hydra untuk bisa masuk ke dalam si server. Ini word list saya yang sebelumnya, saya hapus saja dulu. Oke, di sini ini adalah file logins.txt. Ini nanti saya akan gunakan untuk menyimpan username, dan di bagian passwords.txt nanti akan saya gunakan untuk menyimpan password. Gitu. Oke, untuk username-nya saya siapkan dulu. Aduh, salah. Gimana ya caranya tadi ya? Kok nggak bisa ya? Kok jadi nggak bisa? Ya udah, satu-satu deh. Kan. Bentar, nanti saya tunjukin. Oke, username-nya ini ada aduh, salah, maaf. Terus passwordnya oke. Ada 10 user, ada 10 password. Dan ini bisa kita gunakan untuk login ke Hydra. Tapi untuk username dan password ini harus melalui enkripsi dulu. Jadi dalam membuat word list ini kita harus melakukan proses enkripsi. Enkripsinya adalah salah satu di antara 4 metode ini. Ada reverse, Caesar cipher, ROT13 dan ROT18. Nah, jadi untuk username dan passwordnya saya siapkan untuk reverse dan Caesar, ROT13 dan ROT18 dulu. Menggunakan program yang biasanya, reverse ya di reverse. Terus untuk Caesar di sini saya nggak pakai Caesar yang ngubah shift-nya satu-satu. Saya langsung pakai brute force saja. Jadi nanti biar langsung banyak outputnya. Langsung pakai brute force. Terus bikin juga untuk yang ROT13 dan ROT18. Nah, berhubung ROT13 itu menggeser 13 kali juga kasarannya, hasil akhirnya akan sama dengan Caesar shift 13. Maka kemungkinan di sini nggak perlu saya lakukan karena sudah diwakili oleh proses yang tadi. Nah, dan juga ROT18 itu kurang lebih sama dengan ROT13. Untuk hurufnya akan digeser 13 kali dan untuk angkanya digeser 5 kali. Nah, username dan password ini tidak mengandung angka sama sekali. Jadi kalau saya buat untuk ROT13 dan ROT18 saya rasa tidak akan berguna. Saya siapkan untuk Caesar dan juga reverse saja. Kira-kira seperti itu. Udah, kalau gitu yang username sudah selesai. Sekarang untuk yang password. Password sama juga untuk word listnya, dimulai dari reverse. Salah.
kemudian menggunakan brute force, dan ROT 13 nggak saya pakai juga karena ROT 13 itu sama dengan Caesar Shift 13 pada akhirnya. Jadi saya langsung ke ROT 18 saja karena di sini ada angkanya. Salah. Tadi password yang awal. Oke, ROT 18. Oke, sudah. Nah, berhubung username dan passwordnya ini banyak banget, ada 280 untuk username dan juga ada 290 untuk password. Mungkin karena wordlistnya terlalu banyak, saya perlu eliminasi. Eliminasi maksudnya adalah menghapus beberapa baris. Nah, yang akan saya hapus adalah baris yang mengandung kata yang sama, gitu. Nah, untuk menghapusnya, kalau di VS Code ada tombol Ctrl Shift P. Pakai Ctrl Shift P ada fitur Delete Duplicate Lines. Jadi kita bisa menghapus baris yang sama untuk mengurangi jumlah wordlistnya, biar nggak terlalu banyak. Di sini wordlistnya tinggal 107 untuk login atau untuk username-nya, dan password tersisa 251. Oke. Dengan jumlah yang lebih sedikit harusnya proses Hydra lebih cepat. Oke, untuk wordlistnya sudah siap, tinggal mengeksekusi menggunakan Hydra saja. Oke, untuk Hydra ini yang saya gunakan Hydra spasi min L gede, spasi file username-nya, kemudian spasi min P gede, spasi file password, dan juga protokol yang digunakan adalah SSH karena nanti yang saya akan targetkan itu adalah si servernya langsung. Dan untuk IP-nya tadi, IP-nya itu adalah berapa tadi? 10.32.28.72 72 belakangnya. Oke, seperti ini. Langsung saya eksekusi. Oke, proses Hydra memang cukup lama karena dia harus melakukan percobaan login menggunakan kombinasi username dan password yang sudah ditulis pada wordlist tadi. Di sini total percobaannya ada 26.857. Kita tunggu saja. Ya. Oh iya, beda ya itu. Apanya? Kan ini punya T5. Ya, betul. Ini punya T5, jadi saya perlu mencoba lagi. Oke, dari 200 percobaan pertama belum ada yang ketemu. Kenapa? Oh enggak. Nih. 200 percobaan pertama belum ketemu. Tersisa 26.500 lagi. Ini punya berapa? 3.000. 5.000. Yang awal tadi 5.000. Oh ini 26.000. Karena yang tadi username-nya cuma saya reverse aja. Kan udah tahu tuh. Sedangkan yang ini kan belum tahu saya.
Berarti UKL-nya juga 11-12 kayak gitu. Kurang tahu apakah akan di UKL kan atau enggak. Saya masih belum dapat info lagi. Yang pengen buat dari itu tentang firewall itu yang pas itu kita magang samanya 2X itu kan udah lumayan lama. Oke. Pas sebelum mungkin kapan itu kalau bisa disimulasikan sedikit. Baik. Itu file permission bukan? Sepertinya ya yang firewall juga yang ini dan juga Oke. Iya. Kalau min L gede itu buat file ya. Kalau pokoknya kalau hurufnya gede itu pakai file. Kalau cuma satu username aja itu bisa pakai min L kecil. Iya. Sudah 700 percobaan masih belum ketemu. Lama ya? memang lama ya dia Pak. Memang lama sih. Dia makin banyak LD.
Kenapa? Makin lama rise-nya makin banyak. Awalnya cuma 200. Iya. Kan ini 280, ini 770, 1800. Semoga nggak sampai 1 jam ya. Nggak kayaknya nggak tahu. Oke, sudah ketemu. Sudah ketemu username-nya Cyber, password-nya. Iya, seperti itu. Oke, dari sini kita akan melakukan remote menggunakan SSH. Jadi karena kita sudah mengetahui username-nya Cyber, kemudian password-nya adalah seperti itu. Jadi kita bisa manfaatkan untuk login ke dalam server targetnya. Bukan cuma login ke website, tapi ini benar-benar login ke servernya langsung. Dengan manfaatkan username, password, dan juga hostnya. Oke, langsung saja menggunakan SSH. Ini sudah ada di Linux, jadi nggak perlu diinstal lagi. Terus username-nya tadi Cyber, kemudian targetnya adalah 10.132.28
72. Kalau ada prompt seperti ini, iyain aja. Terus passwordnya tadi adalah seperti itu. Masukin passwordnya dan oke. Ini sudah masuk ke dalam server. Nah, di dalam server ini terakhir kita diminta untuk mencari pesan rahasia. Mencari pesan rahasia menggunakan fitur-fitur atau perintah-perintah sederhana pada Linux. Ada cd, ls min all, cat, find, dan grep. Oke, dengan memanfaatkan komen-komen ini kita akan mencoba mencari sebuah pesan rahasia yang ada di dalamnya. Mungkin saya awali dari ls-la dulu. Oke, ls-la dia akan memperlihatkan semua isi file folder dari direktori home. Dan di sini ada satu buah file bernama clue_pesan_rahasia.txt. Coba kita buka menggunakan cat bisa, menggunakan nano juga bisa. Oke, kalau menggunakan cat seperti ini hasilnya. Langsung di outputkan di bawahnya. Kalau kalian mau menggunakan nano juga bisa. Seperti ini. Sama aja mau pakai nano, mau pakai cat. Oke, sekarang kita diminta untuk mencari folder dengan nama .pesan rahasia moklet dengan komen basic Linux. Nah, untuk mencari folder atau file kita bisa menggunakan find. Menggunakan find, kemudian kalau folder kita kasih type-nya itu seperti ini untuk mencari directory atau folder. Terus dengan nama, pengetikannya seperti ini yang benar. Min type di min name file nama foldernya. Oke, ternyata nggak ketemu nih. Ketika kita mencari menggunakan user biasa, ternyata nggak ketemu. Jadi kita coba menggunakan super user. Passwordnya tadi adalah Oke, coba diulangi sekali lagi untuk mencari. Ternyata nggak ketemu. Coba ditambahkan direktori tertentu. Misalnya di sini saya mulai dari direktori home seperti ini. Ternyata nggak ada. Kalau dari direktori root. Oke. Perintah yang ini berhasil mencari folder yang kita pengen cari. Jadi perintahnya seperti ini untuk mencari folder yang pengen dicari. Dan sudah ketemu, ternyata tempatnya adalah di /var/log/audit.pesanrahasia.moklet. Oke, coba masuk ke folder yang ini aja. Oke, sudah masuk ke situ. Dan di dalam folder ini ada file dengan nama clue selanjutnya. Ya. Oke, di dalam clue selanjutnya ada pesan berupa kode rahasia. Ini berarti perlu kita decrypt. Kalau dari urutannya harusnya dia tidak di reverse dan tidak angka, berarti tidak perlu di route 18, berarti tinggal kita sesar aja. Saya coba dengan sesar brute force. Oke, dari sesar brute force di sini ada satu pesan, silahkan mencari nama folder moklet yang disembunyikan. Jadi next step-nya kita perlu mencari nama folder
moclet. Berarti tinggal mengulangi perintah yang tadi, tinggal kita ubah yang perlu dicari menjadi moclet gini aja. Oke, sudah ada hasilnya di /etc/moclet. Kita coba masuk ke situ. Oke, di sini ada satu pesan lagi, cerita terakhir. Oke. Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan teka-teki ini. Di balik layar hitam ada jiwa yang berbicara tanpa suara. Oke, thank you. Oke.